Halo Semeton Pajak, jumpa lagi di podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Jumpa lagi di episode kali ini kita membahas tema yang baru ya. Tema yang fresh banget karena ketentuan ini baru terbit ya Mas Iya Teddy. betul, baru terbit bulan Nah apa Oktober aja di 22 Oktober kita akan membahas dengan santai ya, santai supaya Semeton Pajak dapat menambah wawasan tentang ketentuan perpajakan yang terbaru. Nah, episode kali ini kita bersama narasumber yang handal nih. Kita sudah kedatangan Mas Teddy Haryadi. Halo Mas Teddy. Semeton Pajak semua. Apa kabar Mari, sehat? Sehat. Nah, Mas Teddy adalah fungsional penyuluh di kantor wilayah DJP Bali. Nah, episode kali ini kita membahas ketentuan terkait Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 19. Iya. Tahun 2025 ya Mas Teddy. Nah, ketentuan ini baru banget tentang penonaktifan akses faktur pajak ya. Pajak betul untuk PKP. PKP. Ya. Sebenarnya dasar hukumnya ini kan PR ini adalah peraturan pelaksanaan ya Mas Teddy. Betul, ya. peraturan pelaksanaan. Jadi peraturan pelaksanaan dari ketentuan apa ya sebelumnya Mas Teddy? Ini peraturan pelaksanaan dari ketentuan sebelumnya yaitu di PMK 81 tahun 2024 ya. Ada di pasal 65 ayat 1 gitu ya. Jadi untuk peraturan pelaksanaan dari PMK 81 ini kan ada di pasal 65 ayat 1 itu di PMK 81 tahun 2024 itu ada dua huruf tuh Mbak Ari, ada huruf A dan huruf B. Nah, di mana di huruf A itu sudah diatur melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya di Per 9 tahun 2025. Itu terbitnya itu di bulan Mei 2025 gitu ya. Nah, ini bunyinya itu Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menonaktifkan ya akses pembuatan faktur pajak yang pertama terkait untuk yang Per 9 tadi itu terhadap pengusaha kena pajak yang terindikasi menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak gitu. Jadi diatur di Per 9. Jadi nanti apabila pengusaha kena pajak tersebut melanggar atau menyalahgunakan menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP-nya, dalam hal ini berarti itu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya gitu ya. Atau bisa kita bilang faktur pajak fiktif, faktur pajak tidak sah. Nah, itu nanti bisa dinonaktifkan akses pembuatan faktur pajaknya berdasarkan Per 9 tersebut. Iya, seperti itu. Nah, kemudian yang huruf B-nya yang sekarang mau kita bahas itu di huruf B-nya yaitu pengusaha kena pajak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf A tadi gitu ya yang tidak melaksanakan kewajiban gitu Mbak Ari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya gitu nanti bisa dinonaktifkan juga untuk akses pembuatan faktur pajaknya. Nah, ini diatur di Per 19 ini. Oh, jadi bedanya tadi kalau Semeton ya, kalau Per 9 tadi terkait dengan transaksi yang sebenarnya gitu ya Mas Teddy. Iya, transaksi yang tidak sebenarnya gitu materinya betul. Nah, di Per 19 yang terbaru ini terkait dengan lebih ke kepatuhan administrasi. Iya, betul kepatuhan sekali. Administrasi. Nah, Semeton Pajak Per 19 ini kan baru aja nih di launching di 22 Oktober ini. Sebenarnya tujuan DJP, latar belakang DJP untuk menerbitkan Per 19 ini apa ya Mas Teddy ya? Tentunya kalau dilihat dari latar belakangnya untuk memberikan keadilan ya Bu ya. Tentunya keadilan. Jadi untuk memberikan rasa keadilan bagi yang sudah patuh. Benar. Gitu. Jadi biar yang sudah patuh tetap patuh. Tetap patuh yang gitu belum ya. Patuh jadi patuh. Gitu iya ya. Seperti itu. Jadi biar apa namanya kesetaraan lah ya. Yang sudah patuh itu bisa mengajak juga nanti kepada yang belum patuh biar jangan sampai nanti kena
istilahnya penonaktifkan faktur pajak gara-gara tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar gitu. Nanti kita bahas nih apa aja kriterianya. Apa aja kriteria betul yang supaya semeton pajak jadi paham nih bahwa sekarang kepatuhan tuh penting ya. Betul. Mas Teddy ya. Kepatuhan itu penting sekali seperti itu. Nah, jadi di PR 19 kan nanti dibahas untuk dinonaktifkan apabila tidak melaksanakan kewajiban gitu, kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi ini kalau di PR 9 itu kan sisinya yang kena nonaktif akses pembuatan faktur pajak itu dari sisi penerbit dan juga pengguna. Oh, dari sisi penerbit dan pengguna. Iya, penerbit faktur pajak dan pengguna faktur pajaknya. Kalau di PR 19 ini dari PR 19 itu dari sisi penerbit faktur pajak. Dari sisi penerbit yang kita tidak membahas melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar gitu. Oke, jadi kalau di PR semeton pajak, kalau di PR 19 ini kita lebih ke penerbit ya, iya, penerbitnya, kepatuhan dari penerbitnya. Betul, seperti itu. Nah, Mas Teddy, boleh dijelaskan nggak? Tadi kan kita sudah bahas nih latar belakang terbitnya PR 19 ini. Nah, kemudian tadi kan jadi PR 19 ini lebih ke penerbitnya ya, kepatuhan penerbitnya. Kepatuhan penerbit, betul. Sebenarnya sekali. syarat-syarat seorang PKP itu bisa dinonaktifkan ini akses pembuatan e-fakturnya itu apa aja nih Mas Teddy? Nah, baik. Di PR 19 itu untuk kriteria ya semeton pajak ya yang dapat dinonaktifkan dapat dinonaktifkan untuk PKP-nya itu ada 6 di sini. Ada 6 kriteria, ada 6 Bu Ari. Kita bahas satu-satu dulu ya semeton pajak ya. Yang pertama. Nah, itu dari huruf A sampai huruf F. Nah, yang pertama itu tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Sebagai pemotong atau pemungut pajak secara berturut-turut gitu Bu Ari dalam waktu 3 bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya punya kewajiban untuk melakukan pemotongan pemungutan gitu ya, tapi tidak dilaksanakan nih kewajiban pemotongan pemungutannya yaitu PPN dan PPH. Bisa PPN kan PPN dan PPH itu tidak dilakukan berturut-turut dalam jangka waktu 3 bulan. Berturut-turut 3 bulan. Iya, 3 bulan berturut-turut. Itu kriteria pertama yang dapat dinonaktifkan akses pembuatan pajaknya, PKP-nya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan kewajiban juga administrasi yaitu tidak menyampaikan SPT tahunan, surat pemberitahuan tahunan gitu ya. SPT tahunan PPH untuk tahun pajak yang menjadi kewajibannya gitu. Jadi yang kewajibannya kalau untuk sekarang berarti kan SP tahunan 2024 nih Bu Ari ya. Jadi ini tidak ada berturut-turut ya. Jadi kalau belum menyampaikan SPT tahunan PPH yang menjadi kewajibannya itu bisa juga, dijadikan kriteria untuk dinonaktifkan akses pembuatan faktur pajaknya. Misalnya kalau sekarang 2024 nih belum lapor. Nah, itu bisa jadi tuh. Bisa jadi untuk salah satu kriteria untuk dinonaktifkan seperti itu. Misalnya juga tahun 2022 misalnya belum lapor, itu kan belum daluarsa juga ya. Nah, itu bisa jadi salah satu kriteria juga untuk dinonaktifkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang C ini tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang telah menjadi kewajibannya itu selama 3 bulan berturut-turut juga. Ini 3 bulan lagi ya berturut-turut. Jadi kalau tidak melaporkan SPT masa PPM padahal dia sudah PKP nih. 3 bulan berturut-turut yang menjadi kewajibannya bisa dinonaktifkan seperti itu. Jadi yang terkait sama laporan masa itu 3 bulan gitu ya berturut-turut seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa SPT masa PPN gitu ya yang telah menjadi kewajibannya selama 6 bulan gitu ya dalam periode 1 tahun kalender. Nah, ini boleh tidak berturut-turut dalam 1 bulan dalam 1 tahun kalender tapi selama 6 bulan atau 6 kali gitu ya, 6 kali masa. Nah, masa tidak melaporkan walaupun tidak berturut-turut dalam 1 tahun kalender itu dapat menjadi salah satu kriteria untuk dinonaktifkan akun PKP-nya, pembuatan faktur pajaknya, akses faktur pajaknya seperti itu. Tadi 3 bulan untuk SPT masa PPN itu berturut-turut. Tapi kalau sekarang 6 bulan dalam 1 tahun kalender. Dalam 1 tahun kalender. Tidak berturut-turut. Akumulasinya 6 bulan gitu seperti itu. Tapi kan bisa saja dalam 6 bulan itu ada 3 bulan berturut-turut gitu kan. Nah, itu berarti nanti bisa kena yang kriteria pertama gitu seperti itu. Ya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya
adalah tidak melaporkan bukti potong atau bukti pungut untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut yang telah dibuat berturut-turut selama 3 bulan. Oh, gitu. Jadi walaupun tadi kan tentang bukti potong itu tidak melakukan pemotongan. Iya, tidak melakukan yang pemotongan. Tadi yang pertama tidak melakukan pemotongan. Nah, sekarang sudah membuat Silakan bukti potong tidak melapor. Ya. Nah, itu selama 3 bulan berturut-turut itu juga menjadi suatu kriteria ya. untuk dinonaktifkan akun pembuatan akses faktur pajaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah dibuat bukti potongnya gitu kan, tapi tidak dilaporkan juga, nah itu ya tidak boleh juga gitu kan, memang harus gitu kan, harus dilaporkan itu. ya. Betul, harus dilaporkan. Nah kemudian yang terakhir ini memiliki tunggakan pajak gitu ya Mbak ya, memiliki tunggakan pajak. Betul, salah satu kriterianya memiliki tunggakan pajak itu nilainya paling sedikit itu 250 juta rupiah gitu ya untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama. Oke, jadi memiliki tunggakan pajak. Berarti tunggakan pajak ini yang sudah berstatus inkrah ya? Sudah berstatus inkrah gitu ya, sudah berstatus inkrah. Itu nilainya 250 juta. 250 juta. Untuk yang terdaftar di KPP Pratama. Oh, untuk yang KPP Pratama. KPP Pratama gitu. Nah, kalau yang terdaftar di selain KPP Pratama nih. Selain KPP Pratama itu nilai tunggakan pajaknya itu paling sedikit 1 miliar rupiah. Oh, 1 miliar gitu. Untuk yang non Pratama. Non Pratama misalnya di KPP Madya atau KPP wajib pajak besar, di KPP gitu khusus gitu ya, seperti itu nilai tunggakan pajaknya paling sedikit 1 miliar rupiah dan itu yang sudah inkrah ya, sudah inkrah. Kalau misalkan nih Mas Edi, dia punya tunggakan nih, misalnya wajib pajaknya terdaftar di KPP Pratama misalkan, iya, betul. Punya tunggakan lebih dari 250 juta tadi. Tapi dia sudah punya SK untuk mengangsur nih, surat keputusan bahwa saya akan mengangsur sebanyak berapa kali misalkan gitu. Itu gimana nih Mas? Nah, tunggakan tersebut itu tuh kriterianya yang bisa diterbitkan atau dinonaktifkan akses pembuatan faktur pajaknya itu apabila sudah diterbitkan surat teguran dulu yang pertama. Jadi sudah ditegur dulu atas tunggakannya tersebut. Kemudian selain yang memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Jadi kalau misalnya sematon pajak punya atas tunggakannya itu memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang pajaknya yang masih berlaku ya, yang masih berlaku itu nanti dikecualikan dari ketentuan ini. Tapi kalau misalnya tidak punya dan sudah diterbitkan surat teguran atas tunggakan tersebut yang nilainya sudah inkrah gitu ya, nah itu menjadi salah satu kriteria untuk akses faktur pajaknya dinonaktifkan. Nah ini sifat untuk kriteria ini itu bisa kumulatif, bisa juga tidak gitu loh Mbak, seperti itu. Karena dia dan atau ya. Iya, dan jadi atau. Bisa kumulatif. Terpenuhi beberapa atau salah satu seperti itu. Ya. Seperti itu sih ininya. Nah juga untuk yang tadi keterangan di A itu kan tidak melakukan pemotongan dan pemungutan gitu ya untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut selama 3 bulan berturut-turut. Nah itu juga dapat berlaku misalnya sematon pajak dapat surat klarifikasi atau SP2DK. Oh, SP2DK. Seperti dapat SP2DK, kemudian ada klarifikasi gitu ya, dan KR ya, kemudian nanti ada berita acara nih. Gitu, ada berita acara persetujuan tindak lanjutnya. Misalnya ada data bahwa memang atas data ini belum dilakukan pemotongan dan pemungutan, misalnya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian nanti ada kesepakatan gitu untuk melakukan pemotongan pembayaran gitu ya. Nah, apabila itu tidak ditepati gitu ya, maksudnya dari berita acara tersebut melanggar gitu ya. Nah itu bisa juga menjadi salah satu dasar tuh untuk dinonaktifkan akses faktur pajaknya karena seperti itu. Memenuhi kriteria berdasarkan data tidak melakukan pemotongan atau pemungutan yang dari AR itu ya. Betul, seperti itu salah satunya begitu untuk ininya. Baik, sematon pajak tadi sudah jelaskan Mas Teddy dengan lengkap ya, ada 6 kriterianya yaitu gitu. Tadi apa saja kriteria yang dipenuhi yang bisa menjadi trigger nih penonaktifan akses pembuatan faktur pajak gitu ya. Faktur pajaknya. Nah, Mas Teddy kita lanjut nih. Tadi syarat
syaratnya sih misalkan kita udah tahu ya, ada 6 tadi ya persyaratan yang bisa menjadi pemicu nih bahwa akses penonaktifan aksesnya bisa di nonaktifkan nih oleh gitu ya. KPP. Nah, sebenarnya yang berhak untuk melakukan penonaktifan tuh dari kantor pusat atau dari KPP terdaftar nih Mas Edi? Nanti yang apabila sudah terpenuhi kriterianya, nanti akan dilakukan penonaktifannya itu dari KPP terdaftar tentunya ya. Dari KPP terdaftarnya ya, walaupun sekarang kita kan sudah borderless misalkan ya seperti gitu. Itu. Nah itu nanti kan untuk data-datanya kan nanti akan dikalkulasi dulu tuh, dikumpulkan dulu untuk memenuhi kriterianya mana saja gitu kan, bisa salah satu atau misalnya banyak gitu kan kumulatif untuk sebagai dasar pemicunya gitu ya, dinonaktifkan akses faktur pajaknya. Nah kemudian nanti dari KPP itu akan mengirimkan pemberitahuan mengenai penonaktifan akses pembuatan faktur pajak, dan juga nanti memberitahukan untuk ada hak klarifikasi gitu ya kepada wajib pajak. Nanti sesuai peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara pelaksanaan ini, pengirimannya itu secara elektronik gitu seperti itu. Berarti nanti surat pemberitahuan penonaktifan akses faktur itu akan dikirimkan secara elektronik nantinya. Nah, semeton pajak, jadi wajib pajak itu masih, walaupun sudah dikirimkan surat pemberitahuan tadi, masih ada hak untuk melakukan klarifikasi ya, seperti itu. Nanti sesuai dengan kriteria apa saja, misalnya semeton dinonaktifkannya gara-gara tidak menyampaikan SP tahunan gitu seperti itu. Nanti punya hak untuk klarifikasi kepada DJP, kepada kantor pajak gitu kan, untuk bahwa saya ini sudah lapor gitu kan SP tahunan, nanti ada bukti-bukti pendukungnya, nanti dijelaskan selanjutnya gitu untuk bagaimana kalau misalnya sudah nonaktif mau mengaktifkan lagi gitu, bagaimana caranya gitu, bisa seperti itu. Oke, tadi kan Mas Teddy jelaskan harus ada klarifikasi ya. Betul. Mas Teddy ya. Terus harus ada bukti pendukung bukti klarifikasinya. pendukung. Sebenarnya bukti-bukti pendukung apa nih yang boleh dijadikan dasar bagi semeton pajak untuk apabila dapat surat pemberitahuan penonaktifan fakturnya, penonaktifan akses pembuatan fakturnya. Ya. Terus kan wajib pajak nih, saya mau klarifikasi. Nah, dokumen pendukung apa nih yang boleh dijadikan dasar nih Mas Teddy? Iya. Nah, baik. Setelah nanti semeton menerima pemberitahuan bahwa akses faktur pajaknya itu nonaktif, nanti semeton pajak dapat melakukan klarifikasi ke kantor pajak terdaftar seperti itu ya. Ini beda dengan di PR 9 yang diatur sebelumnya. Kalau di PR 9 itu apabila sudah dinonaktifkan karena memang ada terindikasi gitu ya, tidak berdasarkan transaksi dengan sebenarnya, faktur pajak tidak sah atau faktur pajak fiktif tadi kan, untuk klarifikasinya nanti dilakukannya kan ke Kanwil tuh dalam jangka waktu 30 hari seperti itu. Nah untuk PR 19 ini apabila dinonaktifkan karena tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, itu memang tidak dibatasi untuk kapan harus klarifikasinya. Jadi makin cepat setelah menerima pemberitahuan nonaktif itu makin baik seperti itu. Karena kan faktur ini krusial banget ya. Iya betul, penting sekali itu Mbak untuk istilahnya kelangsungan bisnis gitu ya. Kalau misalnya tidak ada faktur pajak kan biasanya agak susah juga untuk membuat tagihan gitu ya ke vendor itu penjualan seperti itu ya. Nah untuk klarifikasinya itu nanti silakan semeton membuat surat klarifikasi. Surat klarifikasi itu formatnya itu sesuai ada di lampiran PR 19 ini gitu ya. Format bakunya seperti itu disampaikan secara tertulis gitu ya kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar gitu ya, dengan format sesuai dengan yang diatur di PR 19 ini, di lampirannya ada gitu. Kemudian memuat dalam surat tersebut itu minimal memuat ada nomor dan tanggal surat atau dokumen klarifikasi. Jadi ada nomor dan tanggal surat di surat klarifikasinya itu, kemudian tujuan suratnya gitu kan, yaitu ke kepala KPP terdaftar kayak gitu ya, misalkan pelayanan pajak pertama apa gitu kan, kantor pelayanan pajak apa gitu seperti itu. Kemudian identitas wajib pajak atau pengurus gitu kan, dan atau penanggung jawabnya, ya identitas penanggung jawabnya, pengurusnya gitu seperti itu. Kemudian penjelasan atas klarifikasinya. Penjelasannya gitu. Ya. Kan nanti diinformasikan bahwa tidak memenuhi kriteria ini gitu. Nah seperti itu. Kemudian nanti dijelaskan di suratnya tersebut klarifikasinya atas
kriteria tersebut nanti apa, dijelaskan dalam surat tersebut, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya harus melampirkan yang namanya dokumen pendukung untuk klarifikasinya. Dokumen pendukung itu yang wajib penting penting sekali karena kan untuk membuktikan membuktikan bahwa saya tuh sudah tidak memenuhi, misalkan dilakukan penonaktifkan karena tidak melaporkan SPT tahunan misal gitu. Jadi dokumen pendukungnya adalah bukti lapor berarti lapor, seperti itu. Nah, bukti pendukungnya itu ada bisa bukti lapor atau juga bisa bukti setor gitu, seperti itu ya. Karena kan keterkaitannya kan ada yang pelaporan, ada juga yang pembayaran. Kalau tadi kan yang terkait utang pajak kan berarti harus ada pembayaran kan ya, gitu, seperti itu. Kalau untuk yang SPT harus ada bukti lapor dan juga bukti setornya gitu kan, seperti itu. Karena kan harus lapor dan juga harus ada penyetoran kan, seperti kalau dia ada pemotongan pemungutan. Nah, bukti pendukungnya itu minimal yang pertama adalah bukti potong atau bukti pungut pajak untuk kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong gitu ya, untuk yang 3 bulan tadi. Berarti bukti itu. Potong, bukti pungutnya yang sudah diterbitkan. Yang sudah diterbitkan gitu, seperti itu. Kemudian juga misalnya kalau belum melapor SPT tahunan berarti ada tanda terima pelaporan SPT tahunannya. Kalau SPT-nya menunjukkan kurang bayar ya berarti ada bukti bayarnya gitu, NTPN-nya gitu, seperti itu. Kemudian kalau misalnya belum melapor SPT masa PPN ya nanti ada tanda terima SPT masa PPN-nya. SPT masa PPN. Kemudian juga pelaporan misalnya sudah memotong atau memungut PPN atau PPH kemudian belum dilaporkan, nah itu juga harus ada bukti lapornya dan juga bukti stornya. Bukti setor juga ya. Kemudian kalau terkait sama utang pajak berarti harus ada bukti bayar atas utang pajak tersebut. Nah itu disampaikan surat klarifikasi secara tertulis dan juga bukti pendukung tadi itu ke KPP terdaftar. Nah, nanti setelah disampaikan bagaimana nanti untuk memproses untuk pengaktifannya lagi. Nah, nanti KPP itu akan melakukan proses penelitian gitu ya atas surat klarifikasi dan betul, dan juga bukti pendukung tadi dalam waktu 5 hari kerja. Berarti ada jangka waktu tertentu di kaminya gitu, di KPP-nya, di DJP-nya setelah surat klarifikasi dan juga bukti pendukung itu disampaikan oleh wajib pajak. Itu 5 hari kerja gitu semeton untuk ininya 5 hari kerja. Nah, nanti keputusannya setelah 5 hari itu wajib 5 hari itu harus maksimal harus diputuskan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga bisa lebih cepat gitu. Misalnya sudah disampaikan kemudian besoknya itu sudah bisa terbit, ada keputusan gitu, tidak apa-apa seperti itu. Ini hanya maksimal 5 hari kerja. Nah, keputusannya itu bisa kalau misalnya memang sudah memenuhi itu dikabulkan, nanti kemudian aksesnya akan diaktifkan lagi. Gitu, seperti secepat itu. Itu berarti langsung setelah diaktifkan. Ada surat klarifikasi dan bukti pendukung. Betul. Nanti kita akan mematchkan gitu ya. Misalnya kriterianya dia belum lapor SPT tahunan, seperti itu, dinonaktifkan akses pembuatan faktur pajaknya. Kemudian ada klarifikasi menyampaikan bukti lapor SPT tahunan dan juga misalnya bukti setor karena SPT-nya kurang bayar, seperti itu. Nah, nanti kita lihat tuh petugas di cross check nantinya. Betul, nanti atas kriterianya apa, nanti jawabannya apa, bukti pendukungnya cocok atau tidak. Kalau misalnya sudah cocok, oke, berarti nanti dikabulkan, aksesnya akan dikembalikan lagi, diaktifkan lagi itu aksesnya. Ya kalau misalnya ditolak, ya berarti nanti tetap nonaktif gitu, seperti itu sampai diselesaikan, sampai kualifikasinya itu sesuai gitu ya dengan apa yang diberikan itu. Jadi gitu. Kita juga harus ada di kantor pajak di DJP itu ada penelitian juga ya Mas Teddy, untuk membuktikan bahwa benar-benar belum klarifikasi wajib pajak ini betul seperti itu. Nah, lanjut Mas Teddy, kalau tadi kan 5 hari tuh katanya kantor pajak harus memberikan keputusan maksimal 5 hari kerja. Nah, misalkan kalau lebih dari 5 hari kerja ini gimana nih Mas Teddy? Kalau lebih dari 5 hari berarti kan memang ada sesuatu hal mungkin gimana gitu ya, tapi itu diatur di sini. Kalau di Per 19 itu kalau misalnya lewat dari 5 hari itu nanti harus mengaktifkan lagi
Jadi kalau misalnya sudah lewat 5 hari, misalnya pengajuannya sekarang nih gitu ya, sekarang untuk dinonaktifkan, kemudian klarifikasinya diajukan hari Jumat ini gitu, seperti itu. 5 hari kerja berikutnya berarti kan hari Jumat lagi ya berarti ya. Nah kalau misalnya lewat dari hari Jumat itu belum diterbitkan keputusannya, berarti nanti harus diaktifkan. Oh, berarti otomatis dianggap diterima gitu ya? Iya, dianggap diterima, diaktifkan lagi. Betul. Iya. Akses faktur pajaknya. Namun ada tapinya nih, ada tapinya. Gitu, ada tapinya. Nanti sudah diaktifkan, nanti KPP itu bisa harus menaktifkan kembali dalam jangka waktu 5 hari. Jadi 5 hari kemudian dinonaktifkan lagi. Oh gitu. Iya, untuk supaya ini mengklarifikasi lagi gitu ya dengan data yang tadi gitu, seperti itu. Jadi dikasih lewat 5 hari itu diaktifkan, namun nanti 5 hari setelahnya harus dinonaktifkan lagi. Kalau misalnya memang belum ada surat klarifikasi, maksudnya belum sesuai gitu ya. Kalau misalnya belum sesuai gitu, seperti itu ininya. Jadi kira-kira mekanisme untuk klarifikasinya seperti itu untuk pengaktifan akses pembuatan faktur pajak yang nonaktif gitu, seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya semeton pajak tuh berarti mulai apabila sekarang berstatus PKP atau pengusaha pengguna pajak itu pertama dia harus tertib administrasi. Iya betul, tertib administrasi baik berupa pemotongan, pemungutan, terus pelaporan, bahkan pembayaran juga tunggakan itu sangat krusial juga untuk akses faktur pajaknya, karena bisa dilakukan penonaktifan ya, kan repot ya semetonnya kalau misalnya ternyata kita tidak tidak melaksanakan kewajiban pajak dengan baik dan benar gitu kan, kemudian akses faktur pajak kita dinonaktifkan, kan nanti kita tidak bisa membuat tagihan atau segala macam gitu kan, penjualan gitu seperti itu. Jadi sebisa mungkin memang kepatuhan yang tadi disebutkan di awal tadi, kriterianya itu jangan sampai ada lah gitu ya. Jadi biar akses faktur pajaknya tidak nonaktif gitu, seperti itu. Jadi semeton pajak harus tertib administrasi dan patuh ya. Iya betul. Jadi, sekali. Maksa patuh. Nah tadi Mas tadi sampaikan kan bisa dinonaktifkan ya terkait per 9 tadi ya, terkait faktur pajak yang tidak sesuai dengan tidak sah ya, atau tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Nah misal nih ada pertanyaan, kalau satu wajib pajak nih, misalkan semeton pajak, dia dinonaktifkan terkait per 9 nih. Ternyata dia juga dinonaktif terkait per 19 nih, gimana nih Mas Dedi? Double gitu ya biasanya itu. Berarti surat klarifikasinya 1 apa 2 nih? Nah, dimungkinkan memang terjadi seperti itu. Jadi ada sebelumnya memang sudah dinonaktifkan gara-gara terkait dengan per 9 misalnya, seperti itu ya. Ada transaksi tidak sebenarnya, kemudian ternyata berdasarkan per 19 ini ternyata dinonaktifkan juga, ada 2 gitu untuk ininya. Nah, kalau seperti itu berarti harus melakukan klarifikasi ke dua nonaktif itu ya, 2 aturan tersebut di per 9 dan juga per 19. Namun misalnya kalau misalnya kita melakukan klarifikasi terhadap per 19-nya gitu ya, terhadap kewajiban perpajakan dan sudah memenuhi nih misalnya seperti itu. Nah, ternyata dia juga ada suspend atau misalnya nonaktif akses faktur pajak berdasarkan per 9. Nah, itu harus diselesaikan yang per 9-nya. Dua-duanya seperti berarti itu. Berarti surat klarifikasi ke KPP juga, dan klarifikasi Kanwil juga. Dan gitu juga. Ya. Dan perlu diingat kalau untuk yang per 9 itu kan batas waktunya 30 hari ya. Harus ada klarifikasi itu 30 hari. Seperti itu. Jadi didahulukan dulu nih yang per 9 ini. 9 kemudian nanti ke per 19-nya untuk klarifikasinya, seperti itu. Jadi penting banget ya. Jadi pastikan pertama faktur pajak itu sekarang, karena kan faktur pajak pertama kan harus sesuai ya. Iya, betul, harus sesuai. Sebenarnya ya. Betul. Itu berdasarkan per 9 ya, semeton pajak. Terus yang kedua kepatuhan juga ya. Iya, kepatuhan dari pengusaha kena pajaknya betul. Terkait dengan tadi pembayaran, pelaporan, bahkan pembuatan bukti potong dan bukti pungut juga ya, seperti itu harus betul gitu ya. Betul. Jadi
karena di Cortex semua sekarang sudah elektronik, jadi semua lebih transparan. Harusnya ya lebih transparan dan seharusnya memang lebih mudah ya. Lebih mudah. Untuk pembuatannya jadi itu. Pembuatan bukti potong sekarang sudah langsung di Cortex. Ya, langsung di Cortex. Kemudian pembayaran juga bisa deposit. Iya, bisa deposit. Atau bisa pembuatan billing di Cortex gitu langsung terbentuk gitu, jadi mudah ya untuk ininya ya. Gitu ya, sekalian juga kita mau nanti mengingatkan juga nih Mbok ya untuk kepada sematon pajak ya terkait sama kriteria ini nih, ada salah satunya kan SPT tahunan ya. Nah itu ya bagi sematon yang memang belum lapor SPT tahunan 2024 dan sebelumnya itu segera lapor. Iya segera lapor gitu, nanti biar tidak terkait ini nanti kalau misalnya ada yang belum melapor bisa termasuk kriteria yang ini nih kan, jadi agak repot juga ya nantinya ya. Jadi mengingatkan gitu ya Mbok ya. Jadi mengingatkan juga kepada sematon pajak yang belum melaporkan SPT tahunan tahun 2024 yang sudah menjadi kewajibannya, itu segera lapor. Segera lapor. Lapornya di mana tuh Mbok? Lapornya di DJP Online. DJP Online ya, masih yang lama ya, masih sistem yang legasi yang lama ya, seperti itu. Jadi segera lapor karena ini juga terkait nanti untuk faktur ya. Betul. Untuk faktur karena salah satu kriterianya adalah kewajiban pelaporan SPT yang sudah menjadi kewajibannya. Betul ya, menjadi kewajibannya seperti itu. Terus juga kita mengingatkan juga mungkin ya yang untuk nanti tahun 2025 ini SPT tahunannya jangan lupa untuk aktivasi akun gitu ya. Jadi kalau di tahun 2025 kita kan sudah implementasi Cortex nih Mas Edi. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki SPT tahunan nih. SPT tahunan 2025 itu akan dilaporkan via Cortex juga. Jadi kita mengingatkan untuk sematon pajak segera aktivasi akun Cortex dan mengajukan kode otorisasi. Ya. Karena penting banget nih, karena di tahun 2026 nanti Mas Teddy itu kita sudah akan melaksanakan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 via Cortex. Jadi penting untuk melakukan aktivasi dan kode otorisasi. Iya, betul. Jadi untuk aktivasi nanti bisa dilakukan secara mandiri gitu ya di laman cortexdjp.pajak.go.id. Pilih nanti aktivasi akun. Kemudian setelah dapat akses, kemudian nanti segera ajukan kode otorisasinya dengan mendaftarkan paspresnya gitu ya. Untuk tutorialnya nanti bisa dilihat di YouTube-nya Ditjen Pajak RI. Seperti itu. Sudah banyak video tutorial yang dibuat. Jadi sudah semakin wajib pajak sudah semakin mudah ya untuk mempelajarinya bagaimana gitu mekanisme untuk pengaktifan akun, terus mengajukan kode otorisasi, semua sudah lengkap di YouTube, di channel YouTube Ditjen Pajak RI. Kalau misalnya mau belajar ngisi SPT juga di YouTube itu sudah ada ya di channel YouTube-nya Ditjen Pajak RI itu cara mengisi SPT tahunan di PPh Badan itu sudah ada gitu ya. Yang industri manufaktur misalnya, terus kemudian perdagangan itu sudah ada. Nanti memberikan itu dulu informasi awal dulu gitu ya. Benar. Caranya kira-kira begini nih nanti. Gitu ya. Cuman yang pertamanya jangan lupa untuk aktivasi akun dan juga permintaan kode otorisasi. Nah, selain di YouTube kita juga ada simulasi Mas Teddy ya. Jadi kalau sematon pajak ingin belajar sambil biar tahu nih gimana caranya, itu ada di simulasi juga. Iya, di simulasi untuk SPT tahunan. Nanti bisa belajar dengan username NIK masing-masing, NIK pribadi dan passwordnya di situ sudah tertera. Nanti ada pajak tumbuh Indonesia Tangguh. Benar, gitu ya. Pajak tumbuh Indonesia Tangguh. Kemudian kita mengingatkan juga nih sematon pajak bagi sematon pajak untuk yang hati-hati ya, sebenarnya lebih waspada karena banyak sekali akhirnya ini penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi mohon berhati-hati karena Direktorat Jenderal Pajak itu tidak pernah meminta data-data pribadi ya Mas Teddy. Jadi lebih waspada, lebih berhati-hati. Jangan lupa untuk klarifikasi ke kita juga ya. Minimal ke KPP terdekat lah ya. Benar, KPP terdekat. Jadi sebenarnya kita juga sudah punya layanan konsultasi yang centang biru atau official ya Mas. Jadi itu bisa diklarifikasi ke sana juga. Jadi supaya sematon pajak tidak terkena penipuan. Iya, terkena penipuan. Gitu, karena marak gitu ya Mbok ya, yang tiba-tiba ngechat itu minta harus pemadanan atau apa gitu ya, melewat
aplikasi nanti dikirim. Nah itu ya istilahnya kayak apa namanya phishing gitu seperti itu ya. Phishing ya, Bahaya karena itu. banyak banget modusnya setiap hari berganti-ganti. Jadi mohon lebih waspada dan berhati-hati. Jadi demikian obrolan kita terkait peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 19 tahun 2025 ya, tentang penonaktifan akses faktur pajak. Iya. Jadi dipastikan kembali kepada semua pajak untuk memenuhi kepatuhannya ya, baik administrasi pelaporan, pembayaran dan bukti potong. Demikian obrolan kita tentang PER 19 ini, semoga mendapat insight baru ya bagi semutan pajak untuk menambah pengetahuan perpajakan yang terbaru. Sampai jumpa di episode kita berikutnya, tentu dengan tema-tema yang lebih menarik, lebih update. Baik semutan pajak, terima kasih sudah mendengarkan podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Semoga kita semakin belajar dan semakin paham bahwa pajak itu penting. Karena pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Terima kasih. Terima kasih, matur suksma semeton.